tujuan dari modul 4. Alat dan bahan yang digunakan adalah kertas savi SA4, penggaris, lalu ada 2 buah magnet, ada sebuah pulpen, dan ada sebuah handphone. Prosedur percobaan pada praktikum kali ini adalah: yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang digunakan, lalu kita install aplikasi Basic Toolbox Sensor Suite dan cek terlebih dahulu pada tampilan sumbu, dan kita gunakan sumbu X. Dan ini kita cari terlebih dahulu posisi detektor di smartphone. Untuk mencari detektor pada smartphone, kita gunakan magnet yang didekatkan ke smartphone. Jika ada perubahan, maka itu detektornya. Tahap selanjutnya yaitu membuat garis lurus sumbu X dan sumbu Y. Dan untuk jaraknya 2 cm untuk memvariasikan jarak magnet dan handphone. Tahap selanjutnya yaitu simpan smartphone pada sumbu X garis lurus dan tempatkan magnet kecil pada jarak yang berbeda. Maka komponen nilai X dari medan magnet tersebut akan terukur dari aplikasi tersebut, dan lakukan pengukuran ini minimal 4 kali. Langkah-langkah tersebut diulangi dengan 2 magnet yang berbeda. Selanjutnya, untuk pengambilan data bisa dilihat pada modul di halaman 18. Di situ terdapat tabel 4.1 di mana tabel tersebut ini datanya atau nilainya diperoleh dari praktikum. Di mana di sini terdapat 4 buah kolom dan 4 buah baris. Nah, di sini kita membuat 5 karena menggunakan 5 buah variasi jarak dengan jarak 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Ini dalam satuan meter. Kemudian ada medan magnet dengan satuan mili Tesla. Mili Tesla ini adalah angka yang ditunjukkan pada smartphone pada aplikasi. Nah, di sini kita menggunakan 2 buah variasi magnet, magnet 1 dan magnet kedua dengan variasi jarak yang sama akan memperoleh nilai B yang berbeda-beda. Kemudian berdasarkan modul di halaman 18 tadi disuruh untuk mencari nilai log B dan log X ya, maka kita di dalam Excel kita tinggal menuliskan sama dengan log dari nilai B, dimana nilai B nya ini adalah yang ini, kolom B6. Kita tinggal tarik ke bawah. Begitupun untuk yang log X, kita tinggal cari rumus saja sama dengan log dengan nilai X nya adalah yang ini sampai ke bawah. Nilai ini, nilai A6, kemudian tarik ke bawah. Begitupun dengan magnet yang kedua. Kemudian kita beranjak ke tugas akhir, dimana yang nomor pertama ini adalah buatlah grafik B terhadap X. Untuk membuat grafik B terhadap X ada banyak cara ya, cuman di sini saya menggunakan cara yaitu insert, kemudian klik ini untuk membuat grafik, dan ini dalam keadaan kosong nanti. Biasanya dalam keadaan kosong nanti bisa kita edit. Di sini select data, kemudian kita anggap ini hapus dulu ya. Select data, kemudian kita add, tambahkan, dan di sini kita lihat ada yang dinamakan di sini ada status name untuk membuat judul dari tabel tersebut, yaitu grafik terhadap X. Kemudian karena B terhadap X, maka di sini grafik Y terhadap sumbu X gitu. Jadi yang menjadi sumbu Y ini adalah nilai B, dan menjadi sumbu X ini adalah nilai X sendiri.
mana nilai Y ini adalah B kan tadi yang ini. Oke, enter. Maaf, sini editnya. Nah di sini untuk X yaitu kita tarik dari 0,02 sampai 0,1, maka akan muncul grafik seperti ini. Kasih judul grafik B terhadap X dan seterusnya. Berlaku juga untuk magnet yang kedua. Kemudian di sini untuk nomor 2, buatlah grafik log B terhadap log X. Caranya sama seperti tadi, berarti kita menggunakan sumbu Y ini adalah log B dan sumbu X nya adalah log X. Nomor ketiga, menggunakan regresi linear, carilah fungsi Y sama dengan AX AZ tambah B, di mana nilai Y nya adalah log B dan Z nya adalah log X. Carilah konstanta A dan B. Nah, untuk mencari persamaan regresi linearnya dari grafik ini, kita klik garisnya, kemudian kita klik kanan. Di sini adalah ada yang dinamakan add trend line. Nah, kita geser ke bawah. Di sini adalah display equation on chart. Maka nilainya akan muncul. Ini bisa dipindahkan. Dimana yang seperti teman-teman ketahui, persamaan garis ya itu ada Y sama dengan M bla 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 gitu. Nah ini adalah gradiennya, yang 35320 itu adalah gradiennya. Nah di sini kan formatnya itu adalah fungsi Y sama dengan AZ tambah B, dan kata lain di sini adalah Y sama dengan A. Ini X ini hanya penyimbolan aja ya, penyimbolan. Kalau di modul itu diganti dengan Z ditambah B, maka ini adalah konstanta A nya min 35320 dan B nya adalah 3210,3. Nah untuk nomor 3 itu disuruh untuk mencari konstanta A dan B. Nah itulah jawabannya untuk konstanta A dan B. Inilah ini untuk pembahasan pada tugas akhir yang keempat dan kelima. Kita tahu bahwa pertanyaannya adalah dengan menggunakan konstanta A dan B, carilah konstanta N dan M pada persamaan 3. Kita dapat persamaan 3 itu adalah B sama dengan mu awal dikali M dikali X pangkat N dibagi 2V. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelumnya kita harus mencari dulu data terlebih dahulu. Data yang kalian cari, setelah kita dapat, kita masukkan ke dalam chart. Lalu kita cari trend line-nya ini, equation-nya. Trend line satunya kita dapatkan Y sama dengan minus 1,6256X ditambah 0,7369. Ini untuk A dan ini untuk B. Lalu kita bisa masukkan di sini bahwa A sama dengan minus 1,6256. Di sini kita juga tahu bahwa A sama dengan N atau pangkatnya. Di sini B-nya adalah 0,7369. N kita tinggal samakan dengan A-nya. Nah, di sini kita ubah rumusnya menjadi M sama dengan 2V mu 0 dikali eksponen B. Kenapa ini eksponen B? Dikarenakan B-nya itu kita pindahkan ke sebelah sini. Karena ini 1 per B dan kita ubah menjadi kali ke atas, maka kita ubah menjadi eksponen B. Setelah kita gunakan eksponen B ini, kan kita tidak tahu berapa nilai eksponen B, maka kita masukkan rumus eksponen B itu sama dengan 1 ditambah 0,7369 ditambah 0,7369 pangkat 2 dibagi 2 faktorial 3 ditambah 3 faktorial 0,7369 3 faktorial. Terus kita menggunakan rumus faktorial seperti kalian sudah menggunakannya di semester 1 di pengantar Fismat. Nah, kita dapat hasilnya itu adalah 2,087389. Nah, setelah kita dapatkan EB-nya ini, kita masukkan ke dalam rumus M atau di atas ini menjadi 2V dibagi 4V kali 10⁻⁷. Mu 0-nya itu adalah 4V kali 10⁻⁷ dikali hasil dari EB-nya, lalu kita dapatkan M-nya itu adalah 1,043695 kali 10⁻⁷. Lalu di sini kita lihat untuk nomor 5-nya itu adalah N-nya itu perpekatan M dan momen magnet. Lalu kita tinggal masukkan saja seperti ini. Dan ini adalah salah satu contoh magnet hitam. Maka untuk magnet merah sama biru itu kalian tinggal gunakan hal yang sama seperti ini.
Kami dari kelompok 4 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.